Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat PO Kelapa Gading yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita jumpa dalam sapaan pagi Minggu Prapaskah hari yang ke-40 untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar dari kota. Tema kita hari ini ialah rumah doa bagi semua. Kita sebagai orang Kristen mengerti, bahkan mempraktekkan doa atau berdoa dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Doa atau berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik dalam rumah, di ruang ibadah, dan di mana-mana tempat. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, masuklah ke dalam bait Allah. Yesus marah karena bait Allah telah disalahgunakan dan keberartian sejati jadi rumah doa telah disalahgunakan oleh aktivitas perdagangan. Ia mengusir mereka semua. Setelah mengusir para pedagang, Yesus mengajar orang-orang di sekitarnya tentang arti sejati dari bait Allah. Ia mengutip dari kitab Yesaya 56 ayat 7 yang menyatakan bahwa bait Allah seharusnya menjadi tempat ibadah bagi semua bangsa, di mana umat Allah bisa berdoa, mencari Tuhan, dan mendekatkan kepadanya tanpa gangguan. Peristiwa pengusiran pedagang dan pengajaran Yesus Kristus menarik perhatian para imam kepala dan ahli Taurat yang merupakan pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Mereka merasa terancam oleh popularitas Yesus di kalangan rakyat dan khawatir pengaruhnya bisa membahayakan kedudukan mereka. Sebagai tanggapan, mereka memutuskan untuk mencari cara untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu, meskipun peristiwa bait Allah ini menimbulkan kontroversi dan ancaman terhadap Yesus, ia dan murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat lain setelah hari sudah petang. Peristiwa ini menunjukkan, tindakannya menegaskan pentingnya menempatkan hubungan dengan Allah sebagai prioritas utama dan menghindari mempergunakan tempat ibadah untuk keuntungan material. Bapak Ibu, Jemaat PO Kelapa Gading yang diberkati, bagi kita umat perjanjian baru, perikop ini hendak menekankan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kita dapat berdoa di mana saja, tidak harus hanya di gedung gereja atau di rumah ibadah. Allah itu roh yang bebas dan tidak bisa dikungkung atau dipenjara dengan apapun. Oleh karena Allah adalah roh, maka kita dapat menyapa Dia dimanapun kita berada. Yang penting hati kita tulus dan sungguh-sungguh percaya dan hanya mengandalkan Dia. Yang kedua, rumah doa zaman sekarang bukanlah bangunan bait Allah atau gedung gereja,
tetapi diri kita sendiri atau tubuh kita sendiri. Diri kita ini adalah rumah doa karena Kristus telah ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita jaga diri kita sebagai rumah doa dengan hidup dalam kekudusan. Jaga pikiran, jaga hati kita, dan jaga perilaku kita untuk selalu mencerminkan buah roh, serta menjauhkan diri dari perbuatan kedagingan. Marilah kita selalu menjadikan diri kita, tubuh kita, dan seluruh keberadaan kita sebagai rumah doa bagi sesama, maka Tuhan Yesus akan selalu menuntun, menjaga, memberkati langkah dan kehidupan kita. Selamat berdoa, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan. Kami dipersatukan dalam suatu persekutuan untuk dapat berkumpul dalam rumah ibadah untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Pakailah diri kami juga sebagai rumah doa, karena Kristus sudah ada di dalam diri kami, agar kami selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.